Polda segera sidang 2 anggotanya terkait uang damai guru Supriyani. 2 anggota kepolisian di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, segera menjalani sidang etik terkait kasus guru Supriyani. Keduanya adalah ex-Kapolsek Baito, Ibda M. Idris dan ex-Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Kristianto mengatakan, saat ini pengamanan internal Polri, Paminal, sedang melengkapi berkas kedua anggota Polri itu. Berdasar pemeriksaan diduga adanya pelanggaran etik dalam penanganan kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Korban adalah anak polisi, Aibda Wibowo Hashim, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Sementara ex-Kapolsek Baito dan Kanit Reskimnya diduga melakukan pelanggaran kode etik karena diduga menerima uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito. Dalam kasus guru Supriyani, para oknum polisi tersebut diduga meminta uang kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah sebagai uang damai. Soal benar tidaknya, nanti akan dibuktikan dalam sidang kode etik yang akan digelar, ujarnya. Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Ditanya terkait jadwal pasti mengenai kapan sidang tersebut akan dilaksanakan, Kombes Is mengaku akan menyampaikan informasinya lebih lanjut. Nanti kapan jadwal sidangnya saya akan sampaikan, katanya. Intinya saat ini pihak Paminal Polda Sultra sedang merampungkan berkas ex-Kapolsek Baito Ibdami dan Kanit Reskrimnya. Sebelumnya, Kepolisian Resort atau Polres Konawe Selatan melakukan pencopotan kepada Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pencopotan tersebut dilaksanakan agar pelayanan di Polsek Baito tidak terganggu dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidang Propam Polda Sultra. Sementara kasus guru honorer Supriyani saat ini juga masih bergulir di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan. Supriyani sendiri akan menjalani sidang putusan atau pembacaan vonis oleh Majelis Hakim pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024 mendatang. Guru Supriyani akui tak dendam meski dilaporkan Aibda WH. Terlanjur pengacara menggebu-gebu laporkan balik Aibda WH. Guru Supriyani malah mengaku tak memiliki dendam. Seperti diketahui, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, sebelumnya sempat menggebu-gebu bakal melaporkan balik Aibda WH. Bahkan, pihak-pihak lain yang ikut menjerumuskan Supriyani ke dalam kasus pidana bakal dituntut balik. Namun, guru Supriyani baru-baru ini justru memberikan pernyataan lain. Supriyani mengungkapkan dirinya tak menyimpan dendam dengan keluarga Aibda WH menuduhnya memukuli anak mereka. Ia juga meminta hubungan keluarganya dengan Aibda WH tetap terjalin seperti dulu usai kasus ini selesai di persidangan. Kalau saya tidak ada dendam ya, dan saya harapkan untuk kedepannya tidak ada dendam di antara keluarga saya dengan keluarga Pak Bowo, Aibda WH, ungkapnya saat ditemui Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Mudah-mudahan kita tetap menjalin hubungan kekeluargaan seperti biasanya, lanjut Supriyani. Sementara itu, PN Andulo mengagendakan pembacaan putusan Majelis Hakim atas dakwaan perkara yang menjerat Supriyani pada Senin tanggal 25 November tahun 2024 atau bertepatan di HAT PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Supriyani mengaku tak ada persiapan khusus dirinya dan keluarga menjelang sidang putusan. Kalau persiapan khusus tidak ada ya karena keluarga masih di kampung di Konsel. Sementara saya di Kendari bersama pengacara, ujarnya. Namun, dia berharap majelis hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi dirinya dan vonis bebas tanpa syarat. Persiapan saya tidak ada intinya saya berdoa mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Itu saja. Tutur Supriyani. Sebelumnya, nasib pihak Aibda WH tampaknya semakin terancam setelah guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Pasalnya, kubu guru Supriyani sudah siap-siap untuk melaporkan balik. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan. Menurut Andri, Supriyani sudah sangat menderita karena terseret kasus dugaan penganiayaan terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar.
Ibu Supriyani telah menerima penderitaan mulai dari bulan 4 itu tertekan kemudian sempat ditahan. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV. Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Oleh karenanya, Andri siap menuntut balik pihak-pihak yang sudah menyeret Supriyani ke persidangan. Termasuk Aibda Wibowo Hashim, WH, pihak yang pertama kali melaporkan Supriyani ke polisi. Andri menilai, penuntutan merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas tindakan Aibda WH kepada Supriyani. Selain itu, ia ingin membersihkan nama baik kliennya yang sudah ternodai karena kasus ini. Kami akan melakukan langkah-langkah, misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi terhadap Ibu Supriyani. Kemudian juga kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi atau merekayasa perkara, sehingga Ibu Supriyani sampai di persidangan. Jadi akan menuntut balik. Ini jelas dan tegas sikap kami karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, tegas Andri. Andri mengatakan, perlawanan balik Supriyani sudah dimulai. Pihaknya sudah melaporkan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin terkait etik. Keduanya diduga telah melakukan permintaan uang kepada Supriyani saat kasus masih berjalan. Kemudian sudah ada pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim, urainya. Selain oknum polisi, pencopotan juga dilakukan kepada Kepala Seksi Pidana Umum, Kasipidum, Kejaksaan Negeri, Kejari, Konawe Selatan, Andi Gunawan. Ke depan, lanjut Andri, pihaknya juga akan menuntut balik orang tua korban, Aibda WH. Ia harap pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab karena sudah membuat Supriyani menderita. Kami akan tuntutan orang tua korban yang membuat laporan palsu, kasus penganiayaan, imbu dia. Harus adillah karena Ibu Supriyani tentunya juga sudah mengalami kerugian yang begitu besar. Berapa tertekan kemudian sempat ditahan, tegasnya Andri. Andri melanjutkan, ia mendapat pengakuan dari Supriyani yang merasa sedih. Guru honorer merasa diperlakukan tidak adil. Dia menginginkan agar orang yang memperlakukan dia seperti itu juga mendapat hukuman yang setimpal. Bu Supriyani tidak ingin misalnya penderitaan yang dialami cuma sebatas berlaku buat dirinya saja, tapi berlaku kepada orang lain yang khususnya yang telah menzalimi Ibu Supriyani, tegas Andri. Akankah Guru Supriyani dipermudah lulus ujian PPPK di tengah kasusnya? Guru honorer Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengikuti ujian rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, hari ini, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Supriyani yang tengah tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya itu mengikuti program pendidikan profesi guru, PPG. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, menyebut guru itu akan menjalani ujian di Kota Kendari secara daring. Di Kendari tesnya, via online, ujar Andri. Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Kata Andri, Supriyani yang telah mengabdi selama 16 tahun itu bakal didampingi anggota keluarganya. Adapun vonis bagi Supriyani akan dijatuhkan dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri PN Andulo hari Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti mengatakan ada rencana untuk mempermudah Supriyani menjadi PPPK. Mukti menyebut hal itu merupakan komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Kata dia, tak hanya Supriyani yang akan disejahterakan, tetapi juga para guru lain yang berstatus ASN dan non-ASN. Sudah kami sampaikan itu kan? Insya Allah nanti. Jadi yang kami sampaikan tadi, untuk kesejahteraan guru itu tidak hanya untuk guru ASN, tapi juga guru non-ASN, kata Mukti. Sementara itu, Pengurus Besar Persaturan Guru Republik Indonesia, PBPGRI, meminta agar Supriyani bisa tetap mengikuti seleksi PPPK 2024 tanpa catatan hukum dari kepolisian. Mengingat yang bersangkutan sedang menjalani tes PPPK dan pendidikan profesi guru, maka PGRI memohon agar Guru Supriyani dapat mengikuti proses tersebut tanpa ada catatan dari pihak kepolisian.
kata Ketua Umum PBPG RI Prof. Unifah melalui keterangan tertulis. Kamis, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Dikutip dari Kompas.